waktu pas tes KPU itu kan ditanya, ibu apa pernah ibu dalam satu waktu menangis selalu tertawa? Waduh, kata gitu jangan-jangan masyarakat kan gampang menjudge gitu kan, bahwa KPU curang gitu kan. Padahal mereka nggak tahu kita itu kurang tidur, makan aja kadang seingetnya gitu kan, apalagi pas hari H hektik banget, hektik banget gitu. Pasti nggak nyenyak tidur. Oh, itu udah nggak mungkin bisa tidur lah. Udah dari sebulan sebelum. Apalagi yang masih belum dapat rekom, belum dapat pasangan ya kan, dan lain-lain, pasti waktunya cepet ini. Kayaknya agak lebih sulit dapat pasangan ketimbang dapat rekom. Balik lagi di Titik Temu, menyambung cerita, menginspirasi harapan. Kali ini memang situasinya agak berbeda karena kita lagi hangout. Jadi kita ada di luar studio sejauh ini. Kita sebetulnya tadinya agendanya ada 3 tokoh yang kita barengin, coba ini maraton nih hari ini. Kita masih ngomongin seputar pemilu kada yang akan digelar pada tanggal 27 November 2024 mendatang. Di depan saya untuk kedua kalinya nih sudah ada di Titik Temu, ada Ibu Mari Fitriana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teh aja lah, saya ngomong ya teh. Teh aja biar lebih muda gitu. Terima kasih udah datang nih kedua kalinya ya. Siap, waktu itu sama Adeka. Iya. Sekarang giliran gantian gue dong. Siap. Alhamdulillah waktunya dapat lagi gitu sama Teh Mari, karena memang ya kita tahu lah beliau ini sibuk, apalagi udah masuk. Bentar lagi pendaftaran ya? Belum, masih jauh, masih di bulan Agustus. Ya, kalau buat yang tar itu gitu. Apalagi yang masih belum dapat rekom, belum dapat pasangan ya kan, dan lain-lain, itu pasti waktunya cepet ini. Kayaknya agak lebih sulit dapat pasangan ketimbang dapat rekom. Tanggal berapa sih Teh? Kalau untuk pendaftaran nanti masih di tanggal 27 Agustus 2024. Dan memang kita hanya menyisakan waktu 3 hari untuk pendaftaran, itu 27 sampai 29 Agustus. Oke. Jadi harus bersiap-siap. Konsolidasi aja udah mulai. Wah, sudah mulai panas ya? Ya. Ini masih anget. Belum mendidih. Tapi setengah mateng. Iya, kayaknya kalau udah mulai matangnya udah masing-masing udah punya ini. Udah mulai punya pasangan gitu ya. Nah, sekarang masih nahan kayaknya. Masih konsolidasi lah. Atau masih menyembunyikan? Bisa jadi. Tapi kok kita jadi kayak ini ya, kayak podcast apa tuh? Gosip gitu. Gosip politik. Gospel, jadi bukan gaspol. Aduh. Ya, karena ini momentum politik daerah itu ya seru untuk diperbincangkan. Tapi terlepas keseruannya itu, kita sih lebih pengen edukasinya. Betul. Kita pengen edukasinya, ya apalagi KPU kan harus betul-betul mensosialisasikan tahapan-tahapannya seperti apa dan bagaimana. Benar kan tadi saya nyebut tanggal ya, 27 November 2024. Betul sekali. Jadi sudah cocok itu. Cocok lah ya. Oh, dan ini saya baca berita di Pilpres kemarin ya kalau nggak salah, partisipasi pemilihnya 82% ya. Betul. Itu melampaui target nasional. Ya. Wih, luar biasa memang. Luar biasa. Alhamdulillah. Nah, sekarang untuk yang pilkada targetnya ini. Targetnya sebenarnya tidak jauh berbeda dengan target Pilpres kemarin. Pilkada itu menargetkan angka yang tidak jauh berbeda sebenarnya. Maka kemudian KPU Kabupaten kita semua ya dilibatkan hal yang sama. Nah, walaupun memang Pilpres dengan pilkada pasti nuansanya berbeda. Situasi politiknya juga pasti berbeda. Terus juga
karena memang yang mengkampanyekannya juga pasti berbeda. Ya. Kalau kemarin pilpres dan pileg karena itu berbarengan waktunya, itu kan banyak orang yang mengkampanyekannya. Jadi banyak orang lah yang KPU rasa membantu KPU gitu kan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Karena kan semua caleg turun, kan? Terus juga tim sukses tiap pasangan calon presiden turun gitu kan mengkampanyekan calonnya dan mengkampanyekan harus memilih gitu kan. Itu kan membantu tugas KPU kan di satu sisi. Nah, kalau pilkada itu suasananya pasti akan berbeda karena walaupun berbarengan pemilihan gubernur dan pemilihan bupati, tapi kan paslonnya pasti sedikit ketimbang kemarin saat pileg dengan pilpresnya. Perhitungan kami sih kalau misalkan seandainya di pilgub itu hanya 3 paslon misalkan, atau di pilgub juga sama 3 paslon, berarti kan itu hanya ada 6 paslon gitu kan yang akan mengkampanyekan dirinya gitu kan, termasuk mengkampanyekan harus memilih pada tanggal 27 November nanti. Nah, bisa jadi juga ketika misalkan paslon gubernur dengan paslon bupati ini memiliki kendaraan politik yang linier, artinya sama, misalkan partai A dia mengusung paslon gubernur si A, terus di bupatinya si B gitu kan. Nah itu misalkan partainya sama, koalisinya sama. Ya. Nah itu kan berarti akan menjadi lebih sempit gitu untuk mensosialisasikan bahwa harus memilih di tanggal 27 November. Nah artinya apa? Artinya itu menjadi tugas berat untuk KPU Kabupaten khususnya Karawang ya, untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa masyarakat itu ya harus menggunakan dirinya pada tanggal 27 November nanti. Berarti itu kan punya tantangan lebih, punya effort yang harus lebih gitu kan bagi KPU Kabupaten Karawang. Seperti itu kan. Ya kita bahas prestasinya dulu. Ya, itu kan prestasi karena kan melampaui target nasional, artinya sudah bisa berbahagia kita bahwa partisipasi pemilihnya besar gitu kan, dan berarti kan ada kesadaran masyarakat untuk ikut. Ya. Tapi kan itu pilpres, beda dengan pilkada. Nah, terus saya dengar juga belum lama ini KPU merekrut kembali atau menseleksi kembali petugas PPK dan PPS. Ya, entah ini komposisi baru atau orang baru atau orang apa kan sudah bisa saja. Cuma mungkin sekarang lebih selektif katanya karena ada persoalan sebelumnya di pileg. Nah, ini gimana teh? Nah, aturan itu sebetulnya bukan hanya KPU Kabupaten Karawang yang melaksanakan seleksi terbuka lagi gitu kan untuk badan ad hoc baik PPK maupun PPS, tapi seluruh Indonesia gitu ya. Nah, itu diawali sebetulnya dengan keputusan KPU RI nomor 475 lalu disusul nomor 476 kaitan seleksi terbuka. Nah, dari situ maka ya kami sebagai KPU Kabupaten yang harus menyelenggarakan itu. Akhirnya kami melakukan seleksi terbuka lagi. Betul tadi yang dibilang Kang Eden bahwa kami lebih selektif. Nah itu yang saya maksud, lebih selektifnya ini gimana gitu? Lebih selektif gitu kan. Karena ya kemarin saat pemilu 2024 itu kan ada beberapa kasus yang terjadi gitu kan. Nah itu menjadi concern buat kami agar penyelenggara gitu kan di tingkatan ad hoc ini bisa lebih memaknai dirinya sebagai penyelenggara pemilu yang berintegritas. Ya betul sekali. Nah selain proses seleksi yang kami lakukan secara selektif gitu kan, kalau misalkan seleksi formalitasnya itu kan CAT gitu kan, wawancara itu yang harus mereka lalui. Tapi seleksi di luar yang formalitas itu artinya buat yang incumbent gitu kan, buat yang kemarin pernah menjadi PPK dan PPS itu ada track record yang kami miliki. Nah itu yang di luar formalitasnya gitu. Artinya ketika misalkan nilai CAT dia boleh tinggi, hasil wawancaranya boleh tinggi, tapi ketika track recordnya negatif
Ya. itu nggak akan kami pilih lagi. Gitu. Itu pertimbangannya. Itu pertimbangannya. Gitu. Tapi ketika misalkan nilai CAD-nya tinggi, hasil wawancaranya tinggi, dan track record-nya positif, gitu kan, banyak prestasi yang dilakukan, ya itu pasti akan dipilih. Tapi kan jadi lebih berat ya kerjanya, karena Betul. trackingnya harus betul-betul. Trackingnya harus betul-betul. Jadi kemarin itu kami baik di jajaran ketua dan anggota maupun sekretariat itu sangat selektif, gitu kan. Mulai dari pemberkasan, gitu kan, ya tadi pasca wawancara, itu tracking nama si A, si B, si C. Ya. Itu selektif. Tapi udah selesai ya? Udah selesai, dan pasca pelantikan itu kemarin kita lakukan mereka orientasi tugas di Jakarta. Jadi luar biasa lah. Biasa di Jakarta. Wih, ada seragam hijau. Dengarnya agak-agak gimana gitu ya. Ayo lari deh. Persis. Iya. Ngalangin lah kita. Jadi di awal Juni kemarin itu kami sengaja memberikan orientasi tugas kepada teman-teman PPK, gitu kan, di Den Haag. Karena apa? Karena kami menginginkan mereka supaya disiplin, gitu kan, terus juga supaya mereka betul-betul memaknai integritas itu tidak hanya sekedar pelaksanaan tugas selesai, nama gitu, tidak hanya sekedar kata-kata, tapi juga betul-betul merealisasikan. Atau buat ini hanya eksistensi. Nah, jangan sampai hanya eksistensi. Oh, keren sebagai badan ad hoc. Kan waktu Pilpres ramai itu di media sosial kan menjadi abdi negara. Itu ya, KPPS ya. Iya. Betul, itu ramai banget itu sebagai abdi negara gitu kan. Tapi ya itu harus betul-betul menjalankan tugasnya. Jangan sampai karena sudah diberikan amanah sebagai badan ad hoc lalu menyalahgunakan. Itu harus betul-betul menjaga. Ya lucu kan waktu Pilpres gitu. Banyak ini ya. Ya pokoknya beres pemilu beli Pajero katanya kan habis. Karena katanya habis jadi abdi negara ya, sehari kerja. Gajinya 1 juta. Iya. Kali 30. Pada 1 bulan lah. Iya, kalau setiap harinya pemilu salah satu kan. Nah ini kan cuma sehari doang pemilunya. Iya, melebihi honornya ini komisioner. Ya tapi itu saya melihatnya sebagai ya seru-seruan aja supaya pemilu itu jadi ya santai aja. Makanya kita juga berharap mudah-mudahan pilkada di Karawang ini kita bisa riang gembira bahwa ya panasnya hanya pada saat kompetisi aja, tapi tetap santun dan etika kan gitu ya. Betul. Kayaknya seru gitu kalau gitu. Betul sekali. Makanya kemudian kan kami tagline-nya itu Ciparagi kan. Nah, ciptakan pilkada aman, rakyat gembira. Bisa aja lagi. Itu tim kreatif ya. Iya, itu cocokologinya bisa aja gitu ya. Karena kami inginnya pilkada di Karawang ini ya selain pilkadanya terlaksana dengan aman gitu kan, rakyatnya bisa gembira gitu. Jadi momentum politik ini jangan selalu dimaknai dengan situasi yang panas, situasi yang saling memberikan black campaign antar paslon, antar dukungan gitu kan, antar pendukung gitu. Tapi menjadi momen politik yang bisa mencerdaskan, yang bisa mengedukasi masyarakat, terus juga bisa dinikmati oleh masyarakat gitu. Jangan sampai momentum politik ini menjadi situasi yang dihindari oleh masyarakat, tapi justru situasi yang harus dinantikan oleh masyarakat, bahwa ini merupakan momentum politik bagaimana ke depan bisa merubah keadaan lebih baik, keadaan menjadi lebih nyaman, lebih damai, khususnya di Karawang, seperti itu. Luar biasa lah pokoknya. Ini sebenarnya ada minuman di depan, cuma tadi sebelum kita on cam ternyata tema ini sedang berpuasa. Insyaallah. Jadi saya nggak akan menawarkan minum karena kandung dari Pajang ya, udah biarkan aja. Dan ini kita lagi ada di Zenith Cafe. Terima kasih Zenith Cafe atas supportnya, sudah memfasilitasi meeting room VIP-nya buat kita Pakai nyaman ya? Nyaman tempatnya. Enak, ngopi, ada smoking room-nya, ada tongkrongannya.
ambience-nya kayak kafe-kafe di Jakarta ya. Iya. Ya kan? Tadi begitu masuk di sini berasa kayak bukan Karawang kayaknya. Iya. Ada nih ya. Sekarang di Karawang nih kalau mau kayak yang ngerasain cozy-nya kafe-kafe di Jakarta ya kayaknya di sini. Keren ya, keren. Masuk. Lanjut deh. Ya. Ini ada yang seru di Karawang itu. Incumbent yang katanya ya kan selama belum pendaftaran kan masih katanya ya. Iya. Nanti kan dibuktikannya pada saat pendaftaran. Katanya mau mencalonkan. Kita tahu bahwa apalagi incumbent hari ini kayak nggak ada wakilnya ya kemarin. Nah ini aturannya gimana? Pada saat nanti mencalonkan itu apakah harus cuti atau harus mengundurkan diri? Itu dulu deh. Agak mulai serius pertanyaan. Jadi jawabnya juga jadi rada serius gitu. Iya. Kan tadi prestasinya dulu, malah pagedang lah gitu. Iya. Jadi kalau misalkan kita melihat aturannya gitu kan. Kalau aturan awalnya itu kan ada di Undang-Undang 10 2016. Lalu diturunkan di PKPU 8 2024. Nah, kalau misalkan kita lihat di PKPU 8 itu tidak mengatur secara khusus tentang incumbent yang akan mencalonkan. Nah, berarti kan kita melihatnya di Undang-Undang 10 2016. Karena di PKPU 8 itu yang diatur hanya ketika gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota yang mencalonkan di daerah lain itu harus mengundurkan diri. Itu. Tapi ketika misalkan incumbent mencalonkan diri lagi di daerah yang sama, ini daerah yang sama kan? Ya. Katanya. Kalau di daerah yang sama itu bunyi di Undang-Undang 10-nya 2016 itu cuti. Ya, seperti itu. Karena di PKPU-nya tidak mengatur khusus. Tapi kami juga setelah dikonfirmasi lagi di pimpinan itu harus menunggu lagi nanti apakah ada KPT turunan dari PKPU 8. Jadi biasanya kan dari PKPU itu ada turunannya lagi KPT. Ya di putusan itu, di putusan KPU itu nanti akan dilihat apakah ada aturan khusus lagi. Kalau misalkan tidak ada, berarti kan kita memakainya aturan yang di Undang-Undang 10. Seperti acuannya itu ya. Itu. Karena kan harus firm gitu kan, kalau KPU yang udah ngomong objektif berarti kan. Ya, tapi nanti kita ngadi-ngadi gitu kan harus. Karena kalau KPU yang ngomong kan harus berdasarkan. Makanya kalau pertanyaan serius ini kita harus tapi kan ya ini ya justru kalau memang tadi statementnya begitu ada kemungkinan berarti ada peraturan baru kan. Ya, biasanya kan kalau bisa jadi iya bisa jadi enggak. Nah, gitu. Bisa jadi iya bisa jadi enggak. Karena kan kalau misalkan aturan turunan itu harusnya kan tidak merubah aturan dasarnya. Karena aturan dasarnya kan Undang-Undang 10 2016 tadi. Nah, maka yang isinya yang di PKPU pun sebetulnya tidak jauh dari Undang-Undang 10 tadi. Cuma kalau misalkan gini, kalau undang-undang itu kan berbicara semua. Iya. Dari pencalonan, terus nanti kampanye seperti apa, gitu kan, terus kami sebagai penyelenggara seperti apa, gitu kan, itu semua tuh dibahas di undang-undang. Nah, peraturan yang lebih khususnya itu ya di PKPU, peraturan KPU. Nah, PKPU itu ada gitu kan, mengatur PKPU-nya tentang penyelenggara, PKPU-nya tentang pencalonan, PKPU-nya tentang kampanye, gitu kan, nanti ada lagi seperti itu. Nah, ketika misalkan dilihat di PKPU 8 ternyata tidak ada aturan yang membahas khusus, nah maka kita tunggu lagi KPT-nya. Kalau misalkan di KPT juga tidak ada, berarti kita menurutnya di Undang-Undang seperti itu. Clear ya? Iya. Jadi agak deg-degan ya kayaknya. Iya, jangan-jangan nanti kan pada saat sudah mendaftar yang tadinya digadang-gadang misalnya bisa cuti ternyata harus mengundurkan diri, ya kan? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Kalau ternyata ngacunya ke undang-undang tadi kan harus cuti. Harus cuti. Beda dengan
Untuk pilpres ya, kalau pilpres nggak cuti. Untuk pilpres nggak cuti. Siapa? Ya itu incumbent. Yang nyalonin jadi? Incumbent itunya apa namanya, capresnya sebagai capresnya. menteri kan nggak cuti ya? Iya. Bisa ya? Beda ya? Menteri. Oh yang menteri Ya, jadi capres. jadi agak bingung capresnya jadi menteri. Iya, untuk menterinya jadi capres nggak cuti ya? Iya. Ya beda lah ya. Beda. Seperti itu. Terus balik lagi ke DPT. Saya nggak tahu ini pertanyaan konyol atau apa, tapi menggelitik dan memang ini juga edukasi ya masyarakat, karena masyarakat mungkin punya logika lain soal DPT yang ODGJ. Oh iya. Ada 1.500-an sekian masuk dalam DPT. Itu pilpres ya. Apakah sekarang juga di pilkada juga masuk DPT? Karena ini menyelenehnya ya. Masyarakat kan kalau misalnya anak-anak bilang gitu kan, cek masyarakat, kata masyarakat begitu kan, bisa jadi ini KPU teh kumaha sih gitu kan. Nah ini landasannya apa teh? Atau memang benar nggak ada 1.500? Kalau yang masyarakat di lapas lain cerita gitu kan, orang masih bisa nerima lah masyarakatnya. Cuma terkait yang ODGJ ini kan. Jadi ini kan agak gimana ya gitu. Nah ini kan sebetulnya aturan ini efek dari putusan MK yang memfasilitasi bahwa ODGJ itu bisa sebagai pemilih selama memenuhi syarat sebagai pemilih, kan? Nah, syarat jadi pemilihnya apa? Gitu kan? Yaitu tadi berusia 17 tahun atau sudah pernah menikah, terus tidak sedang dicabut hak pilihnya, gitu kan? Nah, terus juga apakah terdaftar di DP4? Selama itu memenuhi syarat, dia bisa dilakukan sebagai pemilih. Nah, terus masyarakat kan hanya itu gimana gitu kan? ODGJ bisa milih gitu kan? Nah, kita lihat lagi ODGJ ini kan bukan kemudian orang yang lari-lari di jalanan, terus kita tarik di data sebagai pemilih. Gimana mau didata sebagai pemilih kan kayak itu ke bawah kan gitu ya. Berarti kan itu tadi batasannya adalah ada syarat dan ketentuan. Iya, ada syarat dan ketentuan dan itu pun jadi ini sekarang ini kan pemahaman masyarakat harus terbuka juga bahwa ODGJ itu bukan dalam tanda kutip orang gila yang ada di jalanan yang kemudian kita sering lihat tidak pakai apa segala macam, tapi juga orang dengan gangguan jiwa itu kan banyak klasternya, dengan banyak poin-poinnya, apakah dia depresi berat, terus depresinya, terus juga ada klasifikasinya lah. Oh, zaman sekarang lagi tren nih Gen Z itu sama anxiety. Iya. Itu juga gangguan kecemasan itu jalan-jalan masuk ODGJ. Ini juga gitu kan, dengan kecemasan lebih gitu kan, jangan-jangan kita masuk ODGJ kan gitu ya. Iya, bipolar lah, nah, apalah bipolar gitu kan. itu masuk loh. Oh gitu. Itu masuk. Nah, jadi mindset kita tentang ODGJ itu juga harus kita lihat gitu kan, dengan klasifikasi yang dikeluarkan oleh pihak rumah sakit jiwa. Dan di situ pun ada ketentuannya ketika misalkan seseorang itu tidak dalam keadaan tertentu yang tidak memungkinkan untuk memilih, ya kalau kata dokternya misalkan ini pasien saya tidak memungkinkan untuk memilih, itu dia nggak akan diperkenankan untuk memilih. Tapi ketika misalkan si ODGJ-nya itu yang tadi terdaftar di DPT lalu kemudian memungkinkan untuk memilih, itu bisa. Ya, jadi jangan sampai ada kejadian nanti di TPS dia acak itu makanya dan ngamuk lagi di TPS gitu kan. Ya, jangan-jangan ODGJ-nya juga mantan caleg yang kalah. Aduh, juga gitu Pak. Iya betul. Dia nanti ngacak-ngacak trauma sama TPS gitu kan, gara-gara TPS gitu kan. Gitu kan ya lagi gitu. Jadi ada syarat tertentu lah. ODGJ tersebut dimasukkan sebagai data pemilih, juga mereka bisa memilih. Jadi nggak sembarangan. Ya. Jadi pada akhirnya
ini nggak konyol-konyol amat dong pertanyaan itu kan? Betul. Karena memang ya di masyarakat awam kan berpikirnya begitu. Karena itu isunya kan udah dari isu 2019. Iya. Karena persepsinya orang yang di pinggir jalan itu yang lari-lari nggak haruan, wah ini masuk DPT. Padahal kan ada klasifikasinya, ada syarat dan ada syaratnya. Itu nanti pada saat pemilihan perlu pendampingan nggak, misalnya keluarga atau? Nah, kalau misalkan yang kata dokternya ini boleh milih, tapi harus didampingi, boleh. Itu ada. Ada surat keterangan. Ada surat keterangannya, tapi itu nanti di TPS itu biasanya ada form khusus gitu untuk keluarga, misalkan siapa ayahnya, ibunya, atau suami, istri, misalkan itu kan sebagai pendamping. Oke. Ini bisa jadi judul ini. ODGJ memilih. Iya. ODGJ boleh memilih, ini kata KPU Karawang. Wah, ini kalau ketua KPU Karawang apa nih katanya maksudnya? Betul. Karena itu kemarin saat pemilu juga banyak itu teman-teman media yang mengangkat isu itu gitu kan. Oh, kenapa sih ODGJ ini bisa milih ya? Kami juga kan ya itu dia melaksanakan putusan MK gitu kan, bahwa memang harus difasilitasi sebagai pemilih sejauh yang tadi disyaratkan gitu kan. Gitu. Tapi kalau misalkan nggak sehat juga ya nggak bisa juga mereka datang ke TPS. Dan jangan banyak lagi kan kategori ODGJ. Apalagi kan tadi itu kan Gen Z ini rentan nih, bentar, mental health terganggu gitu iya, kan. aduh aku depresi nih. Kalau aku butuh healing iya. gitu kan. Karena aku lagi drop gitu. Kan kacau juga kalau masuk kategori ODGJ itu. Bener tadi kita bipolar, yang depresi itu masuk. Iya. Dan itu sekarang tuh nggak tahu ya ini tren positif atau tren negatif karena memang banyak ya anxiety gitu kan. Jadi kalau misalkan kayak kita pernah pernah diwawancara sama dokter kejiwaan. Jadi cerita waktu pas tes KPU itu kan ditanya, ibu apa pernah ibu dalam satu waktu menangis selalu tertawa? Kata gitu, jangan-jangan ini dokternya nanya, jangan pertanyaan menjebak sih. Kalau kita jawab ya, itu iya. Aduh, tapi untuk yang masih sehat secara mental aneh juga sih kalau lagi nangis tiba-tiba ketawa kan. Nah itu dia, makanya kita kan jadi mikir ya, ini pertanyaan apa ya? Pertanyaan apa ini gitu kan? Kecuali anak kecil yang lagi nangis tiba-tiba dikasih permen terus ketawa, lain cerita lah ya. Itu ada pertanyaan itu. Ada. Untuk mengidentifikasi. Mungkin kalau misalkan yang sudah mengalami gangguan jiwa ya, tahap manapun mungkin gitu kan, ada pertanyaan seperti itu mungkin ada juga yang jawab iya Pak. Iya, bisa jadi gitu. Ya. Untungnya kita masih sadar. Aduh, iya lagi. Iya lagi kan. Nah, ini tadi ngomong Gen Z jadi ingat juga Gen Z. Saya punya hasil survei. Ini kayak apa? Bisa dipertanggungjawabkan secara saintis. Karawang itu terbanyak pemilihnya itu millennials. Ditambah Gen Z. Di Gen Z ada cuma terusan. Nah, pertanyaan saya gini, ada yang pemilih pemula, misalnya dia belum punya KTP, tapi usia udah 17 plus, ada fokus atau ada itu misalnya karena KTP-nya keluar dari situ pada saat ini kan. Oke, nah ini kan edukasi juga buat Gen Z nih. Betul. Jadi ini kan masih masa coklat nih, ya dari tanggal 24 Juni kemarin sampai 24 Juli ini masih masa coklat. Dan ini harusnya dimanfaatkan betul nih khusus untuk adik-adik adik-adik yang nanti tanggal 27 November atau sebelumnya itu pas 17 tahun. Ya pastinya kan belum rekaman, ya, belum punya KTP apalagi. Nah, di kasus kemarin pemilu 2024 itu kita kan kerjasama dengan Dukcapil. Jadi di masa coklat ini pasti kebaca berapa orang nih yang berpotensi 17 tahun saat nanti 27 November atau sebelumnya. Nah itu kan sudah terdata tuh nanti. Nah itu
kita kerjasama dengan Disdukcapil. Saat kemarin pemilu, Disdukcapil itu melakukan perekaman itu school to school gitu, jadi sekolah ke sekolah gitu. Mereka dari pihak Disduk menjadwalkan gitu kan tiap hari Sabtu atau apa gitu kan, itu untuk melakukan perekaman di sekolah. Kalaupun tidak di sekolah, misalkan lu kalau di sekolah mah pakai baju seragam, masa sih foto seumur hidup pakai seragam gitu kan. Nah itu bisa di kantor kecamatan setiap hari Sabtu saat pemilu kemarin gitu kan, kita kerjasama dengan Disduk. Nah untuk di pilkada ini juga, ini kami juga kemarin sudah melakukan koordinasi dengan Disdukcapil untuk melakukan hal yang sama. Jadi mudah-mudahan dengan langkah yang dilakukan oleh pihak PMK, pemerintah Kabupaten Karawang itu sangat cepat gitu. Ketika misalkan, Pak ini bagaimana dengan kasus seperti ini, dan mereka tuh cepat memberikan solusi. Nah, salah satu solusinya seperti itu. Jadi untuk adik-adik yang usianya 17 nanti saat tanggal 27 November itu bisa melakukan perekaman di kantor-kantor kecamatan, di kecamatannya ya, jangan di kecamatan yang lain. Jadi misalkan tinggal di desa apa di Karawang Barat misalkan, di kelurahan apa, nah itu lakukan perekaman setiap hari Sabtu khusus untuk yang usia 17. Nanti saat pemilihan, saat hari H, itu kan harus membawa KTP dengan surat undangan. Nah, ketika misalkan KTP belum ada, itu cukup membawa surat keterangan yang diberikan bahwa sudah melakukan perekaman. Yang penting melakukan perekaman aja, walaupun KTP-nya belum. Disposisi lah ya. Disposisi. Jadi yang penting datanya sudah direkam, gitu kan? Gitu. Kalau misalkan mau di sekolah atau di kantor kecamatan boleh. Jadi yang penting surat keterangan itu bisa nanti untuk memilih ketika misalkan KTP-nya belum ada. Jadi pemerintah kita sudah dan kemarin pun alhamdulillah banyak terbantu gitu kan, adik-adik kita yang usianya di rumah adik-adik gitu. Jangan lupa ya pokoknya untuk adik-adik nih yang usianya 17 tahun sekarang mumpung masa coklit, kalau ada petugas Kartalik yang datang pastikan namanya bisa masuk sebagai di DPT, dan nanti jangan sampai lupa melakukan perekaman KTP seperti itu. Ya karena gini, entah ini sebuah masalah atau enggak, tapi biasanya pemilih pemula itu psikologisnya bisa jadi dia nggak punya pilihan atau belum melek politik dan sebagainya. Kedua, for the first time gitu ya, untuk yang pertama biasanya ragu-ragu atau takut atau gimana, nggak tahu caranya dan sebagainya. Itu yang mempengaruhi partisipasi pemilih. Bisa jadi ribet karena nggak mau ribet gitu kan. Apalagi yang tadi sini banyak kan. Ya kenapa saya tanyakan itu nih, buat jadi informasi adik-adik semua ya. Kan iya, jadi kan momentum juga buat ngurus KTP dulu kan. Iya, karena mau pilkada gitu. Terus ini juga informasi, meskipun saya tahu, tapi kalau KPU yang jawab lebih paten lah ya, lebih oke lah. Kan serentak pemilihan bupati sama gubernur. Kalau misalnya, ini saya warga Karawang, pada saat pemilihan umum kepala daerah itu ternyata saya ada di luar kota. Saya boleh memilih nggak yang gubernurnya? Kalau bupatinya pasti nggak bisa karena nggak ada kertas suaranya kan. Misalnya saya ada di kabupaten mana gitu kan, masih di Jawa Barat. Mana kalau bupati Karawang loh. Kalau gubernur bisa. Nah ini dia. Jadi ada ketentuan juga yang mengatur untuk pindah memilih gitu. Nah biasanya kalau kayak di pemilu kan, walaupun ini aturannya belum turun nih soalnya pemilih pindah memilih ini. Kalau misalkan di pemilu kemarin itu H-14, paling telat-telatnya kita ngurus pindah memilih. Jadi kalau misalkan Bang Eden ini diperkirakan nanti saat tanggal 27 November itu memilihnya misalkan di Cianjur misalnya, nah berarti H-14 tuh kalau sudah
ngurus pindah memilih nggak bisa. Tapi kalau misalkan nggak ngurus dulu itu, wah nggak bisa juga ngurusnya. Itu infonya. Jadi harus cepat-cepat lah. Kadang kan gini ya psikologis masyarakat kita tuh, gampang nanti deh gitu kan ngurusnya gitu ya. Gampang deh nanti, termasuk untuk yang punya KTP Karawang, tapi misalkan dia di masa coklat ini nggak terdata. Kadang kan orang ketika misalkan pas dicek DPT online, waduh saya nggak terdata nih sebagai pemilih, nanti deh gampang nggak punya KTP Karawang ini. Jangan seperti itu ya. Harus cepat-cepat laporan. Masalahnya apa? Dari data pemilih ini, ya ini kan kita akan menentukan logistik surat suara berapa yang harus dicetak nanti. Nah, kalau misalkan kelebihannya itu hanya 2,5% yang di pilkada, itu kan cuma sedikit. Ya, jangan sampai ada kejadian kurang. Nah, jangan sampai ketika misalkan gampang deh punya KTP Karawang ini, nanti juga bisa memilih gitu kan, ada kertas suara cadangan gitu. Padahal kan nggak sesimpel itu gitu. Kami mengurusnya nggak sesimpel itu gitu. Jadi kalau misalkan dia datang terus kemudian surat suaranya sudah habis, itu gimana? Tetap aja nggak bisa milih. Mending kalau wise atau ini kalau bijak ngomong rusuh kan, kalau rusuh ngamuk gitu kan, iya, nggak bisa apalagi milih yang fanatik gitu kan. Iya, aduh saya ini udah terlanjur mau milih si A misalkan, terus tiba-tiba nggak bisa kan. Ntar yang disalahin penyelenggara lagi, ini penyelenggaranya nggak benar nih katanya. Nah itu dia, makanya masyarakat kita tuh harus aware ya, harus sadarnya. Walaupun pilkadanya masih di bulan November, tapi kan kita ini menyiapkannya sudah dari jauh-jauh hari, termasuk masa sekarang, masa coklat. Jadi masyarakat nih yang ada di manapun ya di Karawang harus aware bahwa sekarang masa coklat harus betul-betul memastikan dirinya terdaftar. Jadi kalau misalkan petugas Pantarlimnya belum datang ke rumahnya, harus ini dong, kejar dong. Iya. Kejar petugas Pantarlim gitu. Diakui nih benar. Iya, bahwa harus kejar Pantarlimnya. Kenapa saya tidak terdaftar? Kalau misalkan betul tidak ada di DP4, dia tuh bisa. Jangan-jangan dulu, sorry agak ini sebentar. Jangan-jangan dulu ada kan Karawang pernah kekurangan surat suara. Jangan-jangan salah satu persoalannya ini lagi. Persoalannya itu bisa jadi. Karena memang ya santai gitu lah, terus bahwa ketika tidak terdaftar di DPT bisa 15 ribuan ya banyak. Ya anggaplah kadang-kadang gini, ini kalau dianalogikan ya, misalnya kita mau mudik, Hamid sekian pasti sepi. Taunya semuanya berpikir begitu. Betul. Iya kan, jangan-jangan kan gitu ya. Jangan gampang. Iya. Ya kan? Itu dia. Ternyata yang mikir kayak gitu 15.000 orang gitu. Akhirnya kan nggak terfasilitasi. Iya. Nah gitu. Jadi masyarakat kita itu ya jangan menganggap sepele pendataan daftar pemilih. Karena kan orang mikirnya masih pendaftaran daftar pemilih gitu. Nggak masalah deh, nggak terdaftar juga nanti aja. Gitu. Padahal justru di masa ini yang masa kritis. Gitu. Masa yang krusial banget gitu. Bahwa ketika misalkan daftar pemilih kita nggak terdaftar di daftar pemilih, kita tuh belum tentu dapat surat suara nanti. Gitu. Karena kan kami ya sebagai penyelenggara itu nggak bisa memproduksi surat suara itu seenaknya gitu. Misalkan nambahin misalkan di DPT-nya cuma 1,8 sekian gitu kan, terus kita nambahin deh 100.000 misalkan atau 1 juta lagi kan nggak bisa. Jadi dilema nanti. Jadi dua mata pisau yang berbahaya. Kalau nambahin ada apa nih sama KPU-nya? Giliran kurang juga sama, digoreng juga Pak KPU-nya. Kenapa nih kok bisa kurang gitu kan? Gimana pengecekan DPT-nya dan sebagainya? Padahal gitu kan. Ya pastilah plus minus tidak mungkin ada yang sempurna. Tapi kan itu juga salah satu problem besar gitu. Ketika ada masyarakat yang mengabaikan atau menganggap enteng kan soal itu, sehingga berdampak pada kurangnya kertas suara. Ya. Jadi harus lebih aware lah masyarakat bahwa ketika kita tidak terdaftar ya harus cepat-cepat gitu. Kalau misalkan udah lewat masa coklat harus cepat datangin PPS-nya. Kan kita punya petugas di setiap desa, punya panitia di tiap kecamatan.
jadi bisa atau Sosialisasinya harus gencar. Iya, itu dia. Kita siap lah. Masuk. Kita biar jadi kepanjangan tangan siapa untuk sosialisasi. Karena itu jangan sampai, maksud saya adalah jangan sampai di pilkada juga kejadian serupa terjadi. Karena tetap yang digorengnya kan KPU. Betul. Ya kan? Ya entah itu kinerjanya buruk lah, apalah gitu kan. Padahal kan ada produk itu. Orang kan nggak tahu kan, nggak tahu ya kan dalamnya kayak apa gitu, kondisi yang terjadi seperti apa gitu kan, tahunya garis besarnya aja KPU Karawang kekurangan kertas suara sekian. Ya seperti itu ya, seperti proses penghitungannya. Masyarakat kan nggak tahu betapa berat kerja penyelenggara gitu kan. Dari tingkatan KPPS, PPS, PPK sampai KPU Kabupaten Kota dan seterusnya gitu kan. Masyarakat kan gampang menjudge gitu kan, bahwa KPU curang gitu kan. Padahal mereka nggak tahu kita itu kurang tidur, makan aja kadang seingatnya gitu kan, apalagi pas hari H hektik banget gitu. Pasti nggak nyenyak tidur. Oh, itu udah nggak mungkin bisa tidur lah. Udah dari sebulan sebelumnya karena ngabisin logistik apa segala macam gitu kan, sampai ke penghitungan selesai gitu kan, bukan penghitungan di kabupaten tapi penghitungan di RI gitu kan, kita masih harus standby gitu kan. Jadi masyarakat juga ya harus melihat sisi itu gitu kan. Kita ini bekerja udah luar biasa lah gitu di bawah itu, sampai KPPS itu kan mereka menghitung itu tidak mudah ya saat kemarin di Pilpres itu kan, apalagi yang DPR series. Karena harus betul-betul jeli kan, suara partai, suara caleg gitu kan, belum lagi partainya banyak, calegnya banyak gitu kan, belum lagi sampai tengah malam, sampai besok subuhnya gitu kan. Nah itu dengan mudahnya bilang curang itu luar biasa banget. Jangan-jangan ini kenapa ada tadi diklat ya apa yang di orientasi tugas. Jangan-jangan nyiapin mental dan fisik supaya nggak tumbang. Betul. Jadi kita tuh kan memang harus menyiapkan bukan hanya otak yang harus selalu berpikir jernih di segala situasi gitu kan, tapi juga fisik yang harus kuat gitu kan, karena bisa jadi itu tadi kita kekurangan tidur, makan aja kadang senemunya walaupun sering gitu kan, jam makan yang kacau gitu kan, belum lagi kita yang harus dengan situasi yang luar biasa. Kadang-kadang komunikasi pun jadi panas gitu ya gara-gara hektik gitu ya. Betul, kadang kan ketika nerima telepon aja misalkan kondisi sama-sama capek, itu nada bicara sedikit tinggi aja kan keterima pasti beda tuh gitu kan. Hal-hal seperti itu kadang yang membutuhkan kami untuk betul-betul luar biasa menyikapi gitu. Betul-betul harus dalam kondisi yang harus selalu tenang gitu kan, dalam kondisi fisik yang harus selalu prima walaupun di sana lelah seperti itu. Ini sekarang itu masih coklat ya prosesnya? Masih coklat. Ada yang seru nggak di proses coklat? Wah banyak hal yang seru. Ini saya belum lama ini biasa scroll medsos. Ada yang sampai datengin kuburan gitu kan. Make sure bener-bener nih orangnya meninggal apa belum gitu kan. Di Kerawang yang udah tahu ada yang seru nggak? Ada yang kayak lucu-lucu dikit atau seru gimana ada nggak? Banyak sih, banyak ya itu tadi ya kaitan data meninggal. Karena kan kami tidak bisa langsung mengeksekusi bahwa orang itu walaupun kenyataannya itu sudah meninggal, tapi ketika tidak ada akta kematian itu tidak bisa juga lantas dicoret. Bahkan kemudian ada video-video viral yang seperti itu datang bahwa betul yang bersangkutan sudah meninggal, datengin kuburannya. Nah ini edukasi juga buat masyarakat. Jadi ketika ada keluarga kita yang sudah meninggal, itu tidak cukup hanya dengan kartu kuning bisa menghapus data kependudukannya di Disdukcapil. Jadi harus mengurus akta kematian, baru kemudian di Disdukcapil itu bisa tercoret sebagai warga.
Jadi kalau misalkan selama akta kematian itu belum terbit, itu nama akan muncul terus kan? Dari pemilu ke pemilu, pilkada ke pilkada. Ketika keluarganya tidak aware untuk mengurus gitu kan. Nah, kebanyakan dari masyarakat kita itu kan karena memang kalau nggak ada kepentingan itu kan nggak akan lulus. Termasuk saya pribadi baru tahu ternyata ada akta kematian ketika almarhum mama meninggal di tahun 2021 karena mau ngurus pemberhentian akses ini pensiunannya. Nah, kalau misalkan tidak ada kepentingan itu kayaknya nggak lurus juga. Iya, karena ini. Tapi di advokasi sama tim pantarlinya atau ada advokasinya. Nah, itu kan akhirnya kami informasikan juga gitu ya ke KPK, BPS, lalu kami juga bahwa masyarakat juga harus jangan-jangan masyarakat juga nggak tahu bahwa ketika misalkan ada keluarga yang meninggal itu harus punya akta kematian baru namanya terhapus. Nah itu dilakukan itu. Nah karena kemarin juga saat pemilu itu kan ketika kita kasih tahu masyarakat juga banyak yang ternyata harus ngurus katanya. Ternyata ada akta kematian seperti itu. Ya, dan kepentingannya bukan cuma itu, banyak hal sebenarnya kematian itu. Betul. Kayak kan misalnya ngurus asuransi, BPJS dan macam-macam lah itu. Harus ada. Saya pun ya baru tahu ada akta kematian itu pas orang tua menikah, pas mau menikah gitu. Jadi ternyata kita harus ngurus sampai ke Disdukcapil. Ketika sudah terbit itu langsung bilang, makanya nama almarhum mama pada meninggalnya 2021 ya. Kemarin di pemilu 2024 itu nggak ada namanya, karena memang sudah keluar seperti. Sementara orang yang meninggalnya lebih dulu, lebih lama gitu, itu masih ada karena memang sudah. Jadi gitu, nah, otomatis itu pasti terhapus kalau sudah terhapus. Oke, akhirnya kan problem tuh, dan itu selalu menjadi isu yang hangat. Kenapa orang yang meninggal kok hidup lagi? Katanya gitu kan di DPR. Pas dipanggil di TPS itu kan di absen. Ini belum nyoblos nih, ini gitu kan. Terus tiba-tiba keluarganya ngomong, "Woi, udah mati." Nah itu dia, problemnya di sini. Problemnya di sini. Akhirnya kan masyarakat selalu bilang, ini kok kenapa KPU katanya datanya selalu ada gitu ya. Karena kalau kita kan sumbernya dari DPR. Dan itu kan by system ya. Iya, by system. Nggak bisa serta-merta dicoret. Nggak bisa juga kita yang coret. Nah makanya ya sekali lagi masyarakat yang harus lebih aware. Ini salah satu edukasi juga kan? Iya. Mantap kan? Oke. Nah, satu lagi di pilkada ini jumlah TPS kira-kira berapa? Waktu di Pilpres kemarin berapa? Jumlah 6.890. 6.890. Kalau sekarang di angka 3777. Apa yang membedakan jumlahnya? Ya. Pasti berbeda karena kalau kemarin kebijakannya itu kan satu TPS itu maksimal 300 pemilih. Nah kalau di pilkada karena ini surat suaranya lebih sedikit, kalau kemarin kan 5 sekarang 2. Itu jumlah pemilihnya dipadatkan, jadi satu TPS itu maksimal banget itu 600. 3.777 TPS plus 2 TPS rencananya di lapas. Jadi memang kebijakan dari KPU RI itu kita harus mengurangi jumlah TPS itu range 45-50%. Jadi hampir setengahnya memang. Betul. Ya kan ini anggarannya juga anggaran daerah kan. Waktu Pilpres kan anggaran pusat, jadi banyak TPS-nya juga cover lah. Nggak gitu juga karena aturan aja ya. Aturan jumlah pemilihnya. Salah nanya. Ya, logikanya gitu berarti jumlah pemilihnya. Seru, lumayan nggak berasa udah hampir 1 jam ya. Karena ini memang udah lama juga nggak ketemu sama Temari ini, ngobrol-ngobrol sama Temari. Ini tuh dulu tuh beliau banyak ngajarin hal yang benar. Ya waktu masih inilah aktivis, masih muda-muda kan dulu
Yang penting nggak ngajarin yang aneh-aneh lah. Ini mah firm, nggak ngajarin yang aneh-aneh. Terima kasih banyak Teh Mari sudah meluangkan waktu. Ini memang kita lagi ada program baru dan alhamdulillah launchingnya sama KPU kan. Kita punya program namanya Titik Temu Hangout. Wah, Hangout ini cocok berarti ya? nongkrong lah gitu ya Nongkrong, konsepnya. ya. Nanti memang rencananya kita mau podcastnya tuh di kafe-kafe. Siap. Jadi biar satu yang angkat UMKM angkat bisnis lokal juga gitu kan. Podcastnya di coffee shop biar lebih santai lah. Kalau di studio kan hawanya tuh serius gitu. Maksudnya tegang ya? Kalau di sini kan sebelum atau enggak sih, walaupun iya. pertanyaannya tegang juga. Kalau di sini before and after podcast kan bisa nongkrong, ngobrol, ngopi gitu kan. Ya nanti kita ya, mudah-mudahan yang mohon doanya mudah-mudahan program-program kita nanti lancar dan panjang terus karena memang kita ada beberapa program yang nantilah kita launching kita. Sukses terus lah pokoknya untuk Titik Temu. Terima kasih banyak. Tadi bincang saya dengan Teh Mari Fitriana, Ketua KPU Kabupaten Karawang. Periode berapa? 2000 berapa kemarin? 2023 sampai 2028. Iya. Jadi Karawang memang gitu ya, mepet-mepet. Waktu itu dilantiknya jadi ngobrol lagi. Iya. Dilantiknya pas proses lagi ya. Waktu itu di Oktober. Iya, di Oktober kan. Nah, nanti ke depan ada wacana. Sebetulnya wacana itu tuh udah dari sebelum tahun 2021 kalau nggak salah. Itu Perludem yang meminta DPR khususnya Komisi 2 itu untuk menyetarakan periodisasi. Nah, ini kan periodisasi KPU ini kan variatif. Jadi sampai ada yang H+5 pemilihan itu pelantikan. Ya. Nah, Babak belur kan kasihan. KPU RI ini kan selain menyiapkan tahapan, itu kan juga disibukkan dengan urusan internal. Betul. Gitu kan. Itu rencananya nanti di periode ke depan ini akan diberlakukan. Ya, penyesuaian periodisasi. Kan saya ngebayanginnya pas Teh Mari dilantik jejer langsung tahapan kan wah babak belur baru masuk. Kalau kita alhamdulillah ini masih ada jeda. Ah. Nah kemarin yang ini banget yakin banget ya yang di Januari lah. Januari gitu kan. Itu luar biasa. Ya, terima kasih. Jadi ngobrol lagi. Iya. Lah, gitu kan. Karena sebentar lagi juga azan maghrib beliau mau buka puasa. Ini kebetulan kita syutingnya sore. Itu nemenin beliau ngabuburit. Iya. Makasih banget loh dari kamu. Jadi bermanfaat. Jadi bermanfaat ya ngabuburitnya mudah-mudahan. Terima kasih banyak waktunya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau sikap. Kita akan kembali lagi di episode selanjutnya dengan topik dan tema yang menarik lainnya di Titik Temu, menyambung cerita menginspirasi harapan.